sayangnya, aku tidak bisa bersekolah. Betapa bahagianya menjadi mereka di sana yang, ya, di umurnya yang sekarang ini, mereka bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku, jangankan bersekolah, beli buku saja tidak mampu. Tetapi, apakah aku masih bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Sudahlah, sudah pasti aku tidak bisa. Tas bagus ini, kok bisa-bisanya ya dibuang? Inikah diriku? Sudah hampir umur 16 tahun, tetapi masih saja dengan keadaan miris seperti ini. Dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan lagi bau badan yang tidak satu orang pun mau berteman dan mendekati aku. Seharusnya di umurku yang sekarang ini, aku berpakaian putih, menggunakan rok berwarna abu-abu, memangku sebuah tas, dan tentunya sepatu bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi. Dan sekarang nasibku hanya sebagai seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang mempedulikan kehidupanku yang miris seperti ini? Mengapa semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri? Bahkan tak banyak dari mereka yang mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar dan mengatakan bahwa aku ini hanya sampah masyarakat. Mengapa? Mengapa dunia ini terasa tak adil bagiku? Semuanya tak pernah mempedulikanku. Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku terkurung, aku dicekam, dan aku dikekang. Ku takut sebias cahaya menyinariku, bermain-main di atas kepala, dan memaksaku untuk masuk ke dunia antah berantah itu. Di tengah keramaian kota ini, aku selalu kesepian. Hidup di gubuk tua yang tak layak tinggal ini. Inikah yang dinamakan hidup? Inikah yang dinamakan hidup? Egois. Dunia ini memaksaku untuk bekerja. Seharusnya anak seusiaku hanyalah menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita. Tetapi aku hanyalah anak seorang pemulung yang kesehariannya hidup di tumpukan sampah. Ya, tetapi apa daya, memang inilah kehidupanku saat ini. Apa kalian tahu? Banyak anak sekolah yang lewat di depanku, bahkan depanmu,
berjalan-jalan. Lihat. Mereka hanya berjalan-jalan sambil tertawa. Seakan-akan tidak memiliki beban. Sakit hati ini. Sakit. Miris. Tentu saja miris hati ini. Melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu. Mereka memiliki semuanya. Dibandingkan denganku yang hidup tanpa harta warisan, hidup tanpa keluarga, dan hidup tanpa mengetahui apakah aku bisa makan atau minum di esok hari. Aku heran kepada mereka yang diberikan nasib lebih beruntung dariku. Terkadang aku berpikir, bagaimana tidak sekarang banyak wakil-wakil rakyat yang meraup, mengumbar janji tak pasti, seperti korupsi di mana-mana. Ya memang sepantasnya itu terjadi. Mengingat banyak anak bangsa yang moralnya merosot, bagaimana mungkin anak-anak seperti mereka akan membangun negeri ini? Meskipun aku tidak bisa menjadi pemimpin di negara ini, tetapi setidaknya aku memiliki hati dan semangat yang tulus untuk membangun negeri ini. Meskipun mungkin hanyalah angan. Ngomong-ngomong soal pendidikan, aku jadi teringat perkataan ayahku semasa ia masih hidup. Begini katanya. Nak, sekarang kamu sudah memasuki dunia baru. Dunia para remaja. Akan ada banyak hal yang kamu temui. Ini di mana kamu akan menentukan masa depanmu. Meskipun kamu tidak bisa bersekolah dan tidak bisa bergaul dengan anak-anak remaja yang lain, tetapi ayah yakin jika hati dan sifatmu yang tulus, ayah yakin kamu bisa menggapai cita-citamu. Lalu, aku menjawab seperti ini. Tetapi, apakah ayah yakin aku bisa menggapai cita-citaku? Apa ayah yakin aku bisa menggapai cita-citaku hanya dengan bermodalkan hati yang tulus? Nak, percayalah, ayah yakin kamu bisa menggapai cita-citamu. Meskipun saat ini kamu hanyalah anak seorang pemulung, tapi ayah yakin suatu hari nanti kamu akan menjadi anak yang sukses, Nak. Begitu ucapnya. Iya, begitu kata ayahku. Tetapi akankah cita-citaku tercapai, Tuhan? Aku masih labil. Terkadang aku berpikir, haruskah jiwaku terus melayang di tengah kelamnya dunia, mengadu nasib sendiri, yang bahkan tak tahu di mana ibuku berada. Ibu.
tidak. Aku yakin aku bisa menggapai cita-citaku dan segera bertemu dengan ibuku. Walaupun aku tak tahu kapan itu bisa terjadi, tetapi asal kalian tahu, orang-orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Bukan hanya kalian, orang-orang dari golongan tingkat tinggi yang malah semena-mena mencela kaum marginal seperti kami.